Saudara-saudari pencinta insan yang saya kasihi, damai sejahtera Tuhan bersamamu. Senang bisa menjumpai saudara-saudari sekalian melalui renungan harian Jumat 10 Desember 2021, Pekan Advent kedua. Mari kita simak bersama bacaan Injil yang diambil dari Injil Matius, bab 11 ayat 16 sampai dengan 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Saudara-saudari terkasih, penginjil Matius pada hari ini mengetengahkan kepada kita situasi yang dihadapi oleh para utusan Tuhan. Yohanes Pembaptis yang diakui oleh Yesus sebagai seorang nabi besar ternyata ditolak. Apa yang baik di mata Tuhan ternyata tak dilihat oleh kebanyakan orang. Bukan karena tak ditampakkan kepada mereka, tetapi karena mereka tidak mau melihat atau menolaknya. Mereka menutup segala sesuatu untuk menjaga keyakinan mereka sendiri. Orang sering mengatakan, jika hati kita sudah menolak atau membenci seseorang, maka yang tampak dari orang itu adalah kesalahan-kesalahan. Di dalam hati dan kepala kita akan selalu ada 1001 alasan untuk menerima atau menolak. Jika kita menolak, maka akan ada 1000 alasan. Begitu juga sebaliknya. Hari ini kita mendengar bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dan Yesus adalah salah di mata banyak orang. Mereka tidak hanya menolak segala kebijakan publik yang dilakukan oleh Yesus dan Yohanes, tetapi juga segala kebijakan pribadi atau yang bersifat privat. Yohanes tidak makan dan minum, mereka mengatakan bahwa ia kerasukan setan. Padahal kita tahu bahwa berpuasa adalah bagian penting dari tradisi padang gurun. Kemudian Yesus makan dan minum bersama para pemungut cukai. Mereka mengatakan ia seorang pelahap. Padahal kita tahu seorang tabib datang bukan untuk orang sehat, melainkan untuk orang sakit. Inilah mengapa Yesus memberikan perumpamaan yang sangat ekstrim dengan memberikan pertentangan. Kami meniup seruling, tapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan lagu duka, tapi kalian tidak menangis. Inilah kenyataan, tetapi hikmat Tuhan akan benar dalam perjalanan waktu. Seperti padi dan ilalang, pada akhirnya akan dipisahkan. Yang satu dicampakkan dan yang satunya akan diselamatkan. Saudara-saudari terkasih, penolakan itu hampir selalu ada bersama kita. Bahkan kita juga menjadi pelakunya. Penolakan muncul ketika rasa aman kita diganggu. Penolakan muncul ketika kita takut kehilangan. Ketika rasa takut kita berlebihan, kita semakin kuat untuk mempertahankan diri. Dan bahkan tidak jarang kita mulai menyerang. Bukankah Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya karena Herodes takut kehilangan simpati dan wibawa kekuasaannya, padahal Yohanes sendiri diakui oleh Herodes sebagai seorang yang baik? Bukankah Yesus disalibkan karena orang-orang Yahudi takut kehidupan keagamaan mereka kehilangan wibawa, padahal Pilatus tak menemui satu kesalahan pun pada Yesus? Sederhananya, ketakutan adalah hampir diri kita yang mengusir segala kebaikan yang hendak menghampiri kita. Saudara-saudari terkasih, iman itu bisa bertumbuh dari pendengaran, audire, dan penglihatan, videre. Jika kita menolak untuk menutup mata dan telinga, maka hati dan budi kita pun akan tertutup. Hari ini, kisah penolakan yang dilakukan terhadap Yohanes dan Yesus
adalah buah dari hilangnya pendengaran warta keselamatan dan butanya mata untuk melihat perbuatan-perbuatan baik Tuhan. Hari ini, mari kita membuka telinga dan mata kita terhadap segala peristiwa dalam hidup ini sebagai sebuah pelajaran, agar rasa takut tidak tumbuh menjadi vampir yang menjauhkan tawaran keselamatan yang akan diberikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati kita.